Saya lihat yang penting kalau orang Islam itu kalau mau sholat berwudu. Asal basah saja muka, tangan, kaki. Lalu setiap kali saya berkata Allahu Akbar, kok enak ya? Nggak tahu niatnya apa. Lalu sujud. Begitu sujud nikmat sekali, tenang sekali. Ternyata itu adalah jarak yang paling dekat yang diberikan oleh Allah, fasilitas ketika sujud. Ketika seorang hamba sujud, maka itu adalah jarak yang paling dekat antara manusia dengan sang Kholik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya pulang. Begitu pulang ke kantor saya minta maaf karena suasana masih rame. Saya bilang, Pak Kepala Kantor, mohon maaf, saya mau izin 1 hari lagi. Oh iya Pak Yudi, saya mau mundur dari kependetaan saya. Saya mundur, saya serahkan, semua terkaget dia. Setelah itu kembali ke kantor, rame di kantor, ditanya ibu-ibu karena waktu itu mau puasa. Pak Yudi, saya mau tanya, ini ada pertanyaan teman-teman, saya mau wakili. Apa Bu? Tapi pribadi boleh? Boleh. Apa ya Bu? Dia malu-malu, pribadi nih Pak, maaf ya Pak. Iya apa? Pak Yudi sudah disunat belum? Saya sekarang udah sunat. Insya Allah bapak-bapak jangan khawatir direpotkan karena sunatnya sudah kering. Saya jawabnya pelan-pelan, belum. Akhirnya dibawa ke dokter. Di sana terkenal namanya Bapak Ahmad. Dia memang spesialis sunat. Sampai di sana diantar oleh teman-teman di Departemen Agama, satu mobil. Ditanya umurnya berapa? Dia menjawab 38 tahun. Hah? Akhirnya ditolak, suruh pindah ke dokter lain. Banyak dokter menolak saya. Rupanya ditolak itu bukan karena goloknya tidak tajam, tapi karena saya ada diabetes sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan. Akhirnya saya disunat di rumah sakit. Selesai sunat kering, langsung saya menjemput istri saya. Ternyata sampai di istri bukan siap pakai Bu. Ibu-ibu nih kalau ngomong sunat paling seneng Ustaz. Sampai-sampai saya bilang nih kalau ngomong sunat nih, saya bilang ke profesor di IAIN Cirebon, Prof, kalau ada mahasiswa S2 yang ingin melakukan penelitian tentang dampak sunat terhadap keluarga sakinah, wawancara saya. Karena saya bisa menceritakan bedanya disunat dan tidak disunat. Bedanya apa Ustaz Yudi? Sangat signifikan. Tuh, ibu-ibu paling seneng kalau ngomong sunat. Subhanallah. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Sudah disunat Ustaz? Sudah. Oh sudah. Subhanallah. Ini saya diminta judulnya mengapa memilih Islam. Beda dengan tadi pagi kajian. Ini saya hanya bercerita tentang kisah yang orisinil. Karena memang banyak orang merasa aneh, kok bisa seorang pendeta masuk Islam. Aneh kan? Saya juga aneh. Apalagi waktu di wisuda, saya bingung di IAIN. Saya tahu saya cum laude, duduk paling depan, dipanggil mahasiswa terbaik program pasca sarjana tahun 2011 adalah saudara Yudi Mulyana. Saya diem, cilak. Jangan-jangan ada nama lain yang sama gitu kan? Takutnya saya diem. Saya masih belum pede. Begitu maju, iya. Pak Yudi mualaf. Oh saya, mualaf yang terbaik katanya. Saya bilang saya bisa lulus cepat 1,5 tahun. Itu bukan karena pinter. 1,5 tahun wisuda cum laude, bukan karena pinter. Tahu kenapa? Dosennya kasihan sama mualaf. Bukan karena pinter. Dan alhamdulillah dapat hadiah haji sebagai petugas TPHD dari Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur, saya sudah dihajikan. Nggak tahu alasannya apa. Yang jelas berangkat haji karena sunatnya sudah kering, itu pasti. Bapak Ibu, setelah saya jemput istri, ternyata kata mertua dan keluarga istri saya, nggak bisa. Saya tidak izinkan anak saya dijemput, cucu saya. Kamu harus pilih Kristen atau Islam. Kalau kamu pilih Islam, berarti harus cerai. Kalau Kristen kumpul lagi, ya sudahlah, saya minta waktu 2 tahun atau 3 tahun. Lalu katanya tidak bisa, Pi, terlalu lama. 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan, Papi. Tepat 8 November, itu tanggal pernikahan kita. Tolong, you must make a decision to be convert or no. 3 bulan. Ya sudah. Saya coba. Kalau yang betul Kristen, saya kembali Kristen. Tapi kalau ternyata yang meyakinkan batin saya adalah Islam,
Ya saya Islam. Silakan. Doakan saya ya. Saya bisa menemukan kebenaran di dalam Islam yang membuat saya bisa berargumentasi supaya saya bisa kembali lagi. Ke siapa? Ke Kristen. Saya bingung. Kepengen kembali ke Kristen. Betul. Jujur tentang Kristen. Tapi nggak bisa kembali. Karena begitu sunat kering ketahuan oleh ormas FPI. Pendeta masuk Islam, mati saya. Saya bilang, FPI tahu di Cirebon, saya sudah disunat, sudah masuk Islam. Wah, kalau saya kembali ke Kristen, jangan-jangan gereja dibakar lagi. Jadi saya awalnya tuh ketakutan, bukan langsung semangat. Menang, tidak, enggak. Jujur saja, pada waktu saya kembali ke gereja, akhirnya saya mulai menerima tantangan keluarga. Baik 3 bulan, saya terima. Mulailah saya dengan sebuah pencarian saya. Subhanallah. Rupanya kalau Allah sudah berikan hidayah itu luar biasa. Sesuai dengan surat An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fidi. Kok tiba-tiba saya paling tidak tahan tuh kalau ceramah soal keluarga. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Benar kata Al-Quran, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk jalan Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima tobat.